Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rina Ari Rohma MPD dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu yang berjudul penyusunan teks artikel ilmiah. Di mana artikel ilmiah itu adalah karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Itu seperti yang sering kita jumpai, seperti makalah, dan di akhir mendapatkan sarjana yaitu skripsi. Kemudian jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel itu terbagi 4. Yang pertama, artikel praktis. Ini lebih merujuk kepada yang bersifatnya praktis tentang cara melakukan sesuatu, dan artikel ini lebih menekankan pada aspek ketelitian dan keterampilan daripada masalah pengamatan dan pengembangan pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu artikel ringan. Artikel ini dia lebih banyak mengangkat topik bahasa ringan yang tidak menguras pikiran. Kemudian yang kedua yang ketiga yaitu halaman opini. Artikel ini dia lebih menguras untuk suatu masalah secara tuntas dengan merujuk kepada pendekatan. Kemudian yang keempat yaitu artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli ini dia sering kita jumpai pada halaman-halaman berita. Selanjutnya yaitu macam-macam artikel. Macam-macam artikel itu terbagi 5. Yang pertama, artikel ini yang mengungkapkan fakta, semacam hal-hal baru atau penemuan baru. Kemudian yang kedua yaitu artikel yang menerangkan sesuatu untuk dipahami pembaca. Misalnya ada kampanye anti narkoba di lingkungan sekolah yang dibahas di sini, yang kemudian di sini penulis itu harus melihat sisi kelemahan dan bahaya narkoba bagi siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu artikel yang menggambarkan masalah. Misalnya warga masyarakat berkelahi memperebutkan harta warisan. Seseorang penulis harus mendengarkan dan melihat peristiwa tersebut, kemudian menuangkan dalam bentuk artikel. Kemudian yang keempat yaitu artikel yang berisi petunjuk kepada pembaca. Misalnya artikel bagaimana cara beternak kelinci. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu artikel yang berbentuk prediksi. Di sini artikel ini dia berisi perhitungan penulis. Misalnya ketika musim kemarau panjang, sawah yang gagal panen itu akibatnya harga beras itu menjadi naik. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik artikel. Dia terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu mengandung gagasan yang aktual. Maksudnya di sini yaitu gagasan yang sifatnya baru, belum banyak diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, menyangkut kepentingan sebagian terbesar khalayak pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu ditulis secara referensial dengan visi yang intelektual. Kemudian yang keempat, disajikan dalam bahasa yang sederhana. Yang kelima, singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Kemudian yang terakhir yaitu orisinal. Maksudnya di sini yaitu artikel tersebut karyanya itu tidak kita jumpai pada orang lain, itu judul kita sendiri. Kemudian ketika kita ingin menjadi seorang penulis artikel, tentunya kita harus mempunyai syarat menjadi penulis artikel. Di sini yang saya ketahui ada 5 syarat untuk menjadi seorang penulis artikel. Yang pertama yaitu teknikal. Kemampuan kita untuk menggunakan peralatan kerja yang diperlukan seperti komputer, laptop, atau email. Pokoknya kita harus mempunyai salah satu di antara yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua yaitu mental. Setelah kita mempunyai teknikal, memahami seperti
laptop, tentunya kita harus mempunyai mental untuk menjadi seorang penulis. Pantang menyerah. Kemudian yang ketiga yaitu reading habit. Reading habit ini yaitu menunjuk kepada kebiasaan dan budaya baca sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi kita harus sering membaca untuk menambah informasi. Tentunya untuk menjadi seorang penulis artikel, tentunya kita harus mempunyai sering membaca. Kemudian yang keempat yaitu intelektual, yaitu berkaitan dengan visi akademis, daya nalar, serta kemampuan dalam menyajikan tulisan secara logis. Kemudian yang terakhir yaitu sosiokultural, yaitu berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada fungsi artikel, di mana fungsi artikel itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai penafsir dan penerjemah bagi surat kabar. Kemudian yang kedua sebagai wahana diskusi dan sosialisasi gagasan. Kemudian tentunya ketika kita ingin menjadi seorang penulis artikel, kita harus melakukan persiapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan seperti tahap membuat judul, kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penulisan, yang ketiga tahap perbaikan materi penulisan, yaitu untuk menyaring. Kemudian tentunya ketika kita ingin mencari judul sebuah artikel harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, belum dipakai oleh penulis lain. Kemudian yang kedua, memiliki hubungan yang jelas. Dan yang ketiga, memiliki daya pikat yang menarik untuk lebih memikat untuk orang membaca. Itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.